ada mata kuliah homiletika namanya. Itu tentu saja belajar tentang bagaimana cara menyampaikan homili di hadapan umat. Dan salah satu ujian prakteknya itu adalah mempraktekkan langsung homili dalam perayaan Ekaristi. Maka dalam rangka saya belum pernah mendengarkan Frater Daniel untuk menyampaikan homili, maka sekarang kesempatan tes ujian Frater Daniel untuk menyampaikan homili. Setuju ya Bapak Ibu? Setuju. Silakan Frater Daniel. Opa, Ibu Bapak, Saudara yang terkasih, selamat sore. Ya, terima kasih Romo. Pada kesempatan sore hari ini, saya mau coba berbagi permenungan saya terkait dengan bacaan-bacaan pada sore hari ini. Deg-degan sih, Mang. Ya, Ibu Bapak, Saudara yang terkasih, hari ini kita mendengarkan bagaimana Yesus berdoa bagi para pengikutnya. Siapa pengikutnya? Dalam konteks bacaan Injil, katakan pasti ini dalam perjamuan terakhir. Berarti untuk para rasul. Akan tetapi, dapat saya yakini dalam permenungan saya, Yesus berdoa juga untuk kita semua. Maka sebelum melanjutkan homili saya ingin bertanya kepada Ibu Bapak semua nih, saudara yang terkasih. Siapa yang pernah mendengarkan tidak sengaja gitu ya, misalkan orang tua nggak sengaja dengar anaknya lagi berdoa, atau suami nggak sengaja dengar istrinya lagi berdoa, atau sebaliknya. Siapa yang pernah? Ibu Bapak pernah mendengarkan? Pernah ya pasti ya, pasti pernah. Saat tidak sengaja doanya seperti apa? Pasti doa itu ketika bersentuhan dengan kita, pasti ada suasana dalam hati kita, wah kita didoakan gitu ya. Nah pada sore hari ini, Yesus jelas-jelas berdoa untuk kita. Tentu, doa adalah sebuah komunikasi. Lagi-lagi, hari ini juga adalah hari komunikasi sedunia. Doa adalah sebuah cara berkomunikasi kita dengan Tuhan. Maka menjadi menarik ketika saya ada sebuah buku, judulnya Berdoa dengan Jujur. Itu adalah buku mengenai tentang berdoa. Dikatakan dalam buku tersebut, salah satu usaha paling sederhana ketika kita berdoa, yaitu adalah dengan mengucapkan doa-doa kita. Memang kita tahu, Tuhan tahu isi hati kita, Tuhan tahu apa yang di kepala kita, Tuhan tahu apa yang kita inginkan, tapi akan tetapi, ketika kita berdoa dan kita mengucapkan doa-doa kita itu dengan mengucapkannya, itulah bentuk paling sederhana bagaimana kita berdoa dan memohon kepada Tuhan. Maka tentu, baik juga berdoalah dengan bersuara. Walaupun lembut, pelan-pelan, tapi itulah salah satu bentuk paling sederhana. Nah pada hari ini, tadi bacaan ini dikatakan, Yesus berdoa bagi para pengikutnya. Dalam bacaan Injil, ini saya mencoba membagi beberapa bagian, yang dimana mencoba memenuhinya, mencoba untuk bagaimana maksudnya apa sih Yesus berdoa untuk kita ini untuk apa. Yang pertama, Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku melalui pemberitaan mereka. Maka tadi saya bilang, doa ini tidak hanya untuk para rasul, tapi untuk kita semua. Bahkan untuk semua orang yang kita mencoba kenalkan mereka semua kepada Yesus. Tentu tidak hal yang mudah. Maka dalam bagian kedua dikatakan, aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Kita sudah diberikan bekal. Lewat apa? Lewat rahmat baptisan. Itulah bekal kita. Bagaimana kita dapat memberitakan Yesus Kristus kepada semua orang. Dan pada akhirnya, dengan demikian, ketika kita memberitakan Yesus Kristus kepada semua orang sehingga mereka percaya kepada Yesus,
dan pada akhirnya kita semua menjadi satu dengan sempurna. Dan Yesus berkata, juga berharap di mana aku, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Ini adalah sebuah jaminan atau sebuah garansi yang dalam perenungan saya, yang saya rasakan bahwasannya Tuhan adalah yang setia. Tuhan penuh dengan kesetiaannya, tetapi kita terkadang manusia yang menjauh dari Tuhan. Tentu kita masih manusia. Terkadang kita kecewa dengan Tuhan, terkadang kita masuk dalam penderitaan atau dalam kejatuhan, kita tidak percaya dengan Tuhan, tetapi kita harus yakini bahwasannya Tuhan Maha Setia. Buktinya apa? Kita lihat bacaan pertama. Dikatakan, Diakon Stefanus ditangkap, dihadapkan pada mahkamah agama Yahudi, dan ketika dia berdoa menghadap ke langit, dia pun akhirnya juga disiksa karena memberikan kesaksian akan Tuhan. Dalam penderitaannya, dia tetap berdoa. Maka ibu bapak yang baik, berdoalah dalam segala hal. Berdoalah dalam segala situasi dalam kehidupan kita. Karena kita harus percaya, Tuhan itu Maha Setia. Maka pada akhirnya, apa yang mau diwariskan kepada kita? Selain kemuliaannya, yaitu adalah kasih. Dikatakan dalam bacaan Injil, aku pun telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Kasih yang diberikan Bapa kepada Yesus, dan Yesus memberikan juga kepada kita. Inilah juga sebuah harapan dari Yesus dalam doanya untuk kita semua, bagaimana kita dapat menebar kasih. Tentunya, lagi-lagi dalam bacaan ini kita bisa melihat tujuannya apa. Tujuannya kita menjadi satu sama seperti Bapa di surga, sempurna adanya. Maka ibu bapak yang baik, saudara yang terkasih, berdoalah, berbicaralah dengan Tuhan, dan dengarkanlah jawabannya. Jawabannya dari apa? Ada dua hal. Kami, para frater, atau dulu pasti Romo Fano juga mengalami, ketika mau masa-masa akhir menjelang tabisan, akan mengadakan retret agung 1 bulan. 30 hari diam, mencoba mendengar suara Tuhan, mencoba mendengar jawaban-jawaban Tuhan atas segala doa-doa kita. Dalam diam, dalam hening, sesaat, sejenak, kita dapat mendengarkan jawaban Tuhan. Yang kedua, kita dapat mendengar jawaban Tuhan ketika apa? Ketika orang lain hadir dalam hidup kita. Ketika orang membantu kita, itulah Allah yang hadir, yang mau menjawab segala doa-doa kita, maka berbicaralah kepada Tuhan. Dikala senang, dikala sedih, sekalipun kita jatuh dalam penderitaan, berdoalah kepada Tuhan. Maka semoga dalam hari komunikasi sedunia ini kita diingatkan semua untuk dapat berdoa kepada Tuhan dan percaya bahwasanya Tuhan sudah lebih dulu mendoakan kita. Dan buktinya adalah bacaan Injil pada sore hari ini. Maka mari kita berdoa untuk satu sama lain. Semoga kita semua diberkati oleh Tuhan dalam segala hal, dalam segala situasi, baik suka maupun duka. Dimuliakan Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin.